Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati Wasila dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Al-Falah Asuniah. Presentasi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah dasar-dasar PAUD yang mengambil tema tokoh PAUD di mancanegara dan tokoh PAUD di Indonesia. Dosen pengampu Ibu Nihna atau Rosvalia MPD. Baik, pertama saya akan membahas mengenai tokoh PAUD yang ada di mancanegara. Yang pertama yaitu Jean Piaget. Piaget adalah seorang ilmuwan yang dilahirkan di Newcastle, Swiss. Merupakan anak jenius. Artikel pertamanya yaitu pada usia 12 tahun. Dan pada usia 18 tahun meraih gelar sarjana dan mendapatkan gelar doktor di usia 21 tahun. Piaget adalah seorang ahli dalam bidang biologi dan kemudian tertarik terhadap cara berpikir anak. Pandangan Piaget diantaranya yaitu anak perlu diberikan berbagai pertanyaan untuk meningkatkan kemampuan berpikirnya. Kedua, intelijensi anak berkembang melalui suatu proactive learning. Yang ketiga, anak bermain dan berpikir aktif dalam mengembangkan kognitif mereka. Yang keempat, kegiatan mental dan berpikir sangat penting untuk mengembangkan kegiatan anak. Yang kelima, perkembangan terjadi sebagai hasil dari kematangan dan interaksi antara lingkungan fisik dan sosial anak. Jadi, perkembangan kognitif ini merupakan kemampuan si kecil mendapat makna dari pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang diperoleh. Singkatnya, perkembangan kognitif berkaitan dengan proses mengingat, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Nah, mengenai tahapan ini yang paling terkenal yaitu teori Piaget yang fokus pada anak-anak, mulai lahir hingga dewasa, dan menjelaskan tahap perkembangan lain termasuk moral, bahasa, dan pikiran. Berikut tahapan atau teori perkembangan kognitif anak. Yang pertama yaitu sensori motor, terjadi pada usia 0-2 tahun. Dalam tahap pertama ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, yaitu mendengar, melihat, dengan tindakan motorik, yaitu menyentuh atau menggapai. Perkembangan utama selama tahap sensori motor yaitu pemahaman adanya objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakan sendiri. Selanjutnya yaitu fase praoperasional yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Tahap praoperasional ini, selama periode ini anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya si kecil tak bisa menggunakan logika untuk mengubah, menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Selanjutnya yaitu fase operasional konkret, terjadi pada usia 7-11 tahun. Di tahap ini anak sudah memahami konsep sebab akibat secara rasional dan secara sistematis. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode praktik langsung, yang kedua metode cerita, yang ketiga metode tanya jawab, yang keempat metode demonstrasi, yang kelima metode bermain peran, dan yang terakhir yaitu metode proyek. Tokoh PAUD mancanegara yang kedua yaitu John Amos Comenius. Nama asli Johann Amos Comenius yang bisa disebut juga Kamensky. Lahir di Moravia tahun 1592. Sejarah masa kecilnya dilalui tanpa pendidikan yang memadai sampai akhirnya ia baru mengenyam pendidikan di usia yang ke-16. Memiliki pengalaman buruk selama bersekolah, di mana guru mengajar tanpa persiapan, tidak menggunakan metode yang baik dan berperilaku kejam pada siswanya, menyebabkan Comenius menjadi salah satu pemikir pendidikan yang terpandang di zamannya. Pandangan John Amos Comenius menuturkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan. Manusia harus dididik menjadi manusia soleh sesuai kehendak Tuhan. Setiap anak perlu diberikan pendidikan ketuhanan, budi pekerti, dan intelek. Sebagai makhluk tertinggi, manusia wajib dididik untuk dapat menguasai dirinya sendiri dan makhluk lainnya melalui pendidikan budi pekerti. Harus memimpin anak untuk hati-hati, bijaksana, sederhana, berani, jujur, adil dalam segala hal.
Untuk itu, pendidikan dalam keluarga menjadi sangat penting, karena melalui orang tua yang baik, anak akan menjadi pandai, bijaksana, dan bahagia. Comenius meyakini bahwa Tuhan telah memberikan contoh terbaik dalam kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya, tokoh PAUD yang ketiga yaitu John Locke. Nama asli adalah John Locke, lahir pada tanggal 29 Agustus 1632. Sejarah ayah John Locke merupakan seorang ahli hukum dan dia sendiri adalah seorang dokter lulusan dari Oxford University. Sesuai dengan zamannya, John Locke adalah seorang rasionalis. Aliran rasionalisme dalam ilmu alam tidak mau menerima pengetahuan yang ditetapkan terlebih dahulu dalam melalui penginderaan dan pengalaman nyata. Pandangan John Locke yaitu tabula rasa atau kertas putih. Maksud di sini adalah jiwa adalah kosong yang menunggu isinya berupa pengalaman, bagaikan kertas putih atau tabula rasa yang menunggu isinya berupa tulisan perkembangan jiwa tidak ada batasnya atau optimisme dalam pendidikan. Pada waktu lahir, anak manusia adalah kosong seperti kertas putih, belum tertulisi. Pengisiannya tergantung pada pengalaman yang diterima oleh setiap anak, sehingga pendidikan atau pengalaman memiliki peranan mutlak dalam pembentukan pengetahuan dan kepribadian seorang anak. Selanjutnya yaitu tokoh PAUD di mancanegara, Maria Montessori. Lahir di Chiaravalle, Italia tahun 1870. Montessori membuat sekolah pertamanya di daerah kumuh pada tahun 1906. Sekolah ini disebut Casa dei Bambini yang artinya rumah anak. Dan pada tahun 1909, Montessori menerbitkan buku tentang scientific pedagogy as applied to child Educationing the Children House. Berbagai penjuru dunia, Montessori mendirikan sekolah World Exhibition di San Francisco, Amerika. Maria Montessori meninggal di Belanda pada tahun 1952 pada masa usia 81 tahun dan digantikan oleh putranya yang sebagai direksi Association Montessori International yang berkantor pusat di Amsterdam. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah PAUD di Indonesia dan perkembangannya. Kehadiran PAUD di Indonesia sesungguhnya sudah ada sebelum kemerdekaan. Pada masa ini setidaknya dapat ditelusuri melalui 3 periode. Yang pertama yaitu masa pergerakan nasional pada penjajahan Belanda, yaitu pada tahun 1909 sampai 1941. Yang kedua masa penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Terus yang terakhir yaitu masa kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Namun demikian, keberadaan PAUD di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan PAUD di dunia internasional. Di Indonesia sendiri, pemerintah Hindia Belanda membawa konsep ini dan mendirikan Frobel School bagi anak-anaknya. Seiring dengan kebangkitan nasional yang diawali berdirinya pergerakan pemuda Budi Utomo, kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi kaum bumi putra semakin dirasakan. Frobel School yang awalnya hanya diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Belanda, Eropa dan bangsawan mulai dikenal oleh cendekiawan masa muda pribumi. Tahun 1919, Persatuan Wanita Aisyah mendirikan Bustanul Atfal yang pertama kali di Yogyakarta. Kurikulum dan materi pendidikannya menanamkan sikap nasionalisme dan nilai-nilai ajaran agama. Bustanul Atfal ditujukan untuk merespon popularitas lembaga PAUD yang berorientasi Eropa. Tahun 1922, Ki Hajar Dewantara sepulang diasingkan Belanda selama 2 tahun mendirikan Taman Lari atau Taman Anak atau Kindertwin yang akhirnya berkembang menjadi Taman Indria. Ki Hajar Dewantara dan PAUD. Berdirinya Taman Indria sebagai taman kanak-kanak di Taman Siswa. Pandangan terinspirasi dari Frobel dan Montessori dengan menambahkan pendekatan khas budaya Indonesia. Metode pengajaran taman kanak-kanak di bawah usia 7 tahun berbeda dengan kelas tinggi. Semua pengajarnya adalah wanita, sebab anak kecil rasa batinnya masih tertuju pada ibunya. Pencapaian pendidikan ngerti, ngeroso, ngelakoni, relevan dengan ranah psikologis kognitif, emosi, psikomotor. Anak bermain adalah pendidikan.
Salah satu organisasi paling terkenal dan berpengaruh sampai keluar Pulau Jawa tetapi jarang dipublikasikan adalah usaha yang dilakukan Yayasan Bersekolah pada Ibu atau Yayasan Beribu, sebagaimana dituliskan Solehuddin tahun 1997 dan 2000. Di antaranya Organisasi tersebut yang terbesar dan paling berpengaruh saat itu adalah Yayasan Bersekolah pada Ibu atau Yayasan Beribu. Pada saat kondisi krisis ini, Yayasan Bersekolah pada Ibu sebagai pembawa obor penerang pendidikan di Indonesia. Yayasan ini besar dan sangat berpengaruh karena didirikan oleh hampir seluruh organisasi atau perkumpulan para tokoh wanita di Indonesia kala itu. Di samping terkenal dengan sistem pusat minat, Yayasan Beribu juga dikenal sebagai yang pertama, Pemprakasa Parent Kooperatif di Indonesia tahun 1971. Bahkan Ibu Mari Saleh adalah salah seorang penggagas Parent Kooperatif di Thailand sehingga mendapat penghargaan tinggi dari Raja Thailand. Yang kedua, Pemprakasa berdirinya Taman Penitipan Anak atau TPA. Untuk pertama kalinya dibuka di Jalan Cipagatis 107 dan diresmikan oleh Ibu Mashuti, istri Gubernur Jawa Barat pada tanggal 8 Januari 1964. Pengembang desain produksi dan pemasaran alat permainan edukatif atau APE pertama di Indonesia tahun 1961. Usaha ini melibatkan anak-anak putus sekolah dan sampai sekarang produksi APE Yayasan Beribu telah dikenal di seluruh wilayah Indonesia. Penyelenggara pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus sejak tahun 1991. Selanjutnya yaitu periode Orde Baru atau Taman Kanak-Kanak Al-Quran. Salah satu gerakan tak boleh diabaikan dalam sejarah perkembangan pendidikan anak usia dini di Indonesia dan mendapat sambutan luas dan apresiasi dari masyarakat dilakukan oleh LPPTKA, BKPR-MI atau Badan Keluarga Pemuda Remaja Masjid Indonesia yang pada awalnya berkembang pesat di Bandung, Jawa Barat sekitar tahun 1090-an. Di samping memiliki kurikulum sendiri, LPPTKA juga menyiapkan bahan ajar khusus untuk anak didik dan para kader. Mereka juga secara periodik menyelenggarakan kepelatihan kepada remaja dan pemuda masjid untuk dididik menjadi guru TPA atau TKA. Periode lahirnya PAUD tahun 2003 sampai sekarang. PAUD tak lain untuk menjawab persoalan masih banyaknya anak usia dini yang belum mendapatkan layanan pendidikan meskipun sudah ada taman kanak-kanak atau TK. Keberadaan TK dan kelompok bermain atau playgroup selama ini dianggap belum mampu menampung anak usia dini yang seyogyanya memperoleh pendidikan. Sejak gerakan PAUD direncanakan Presiden pada tanggal 23 Juli 2003, secara kuantitas jumlah PAUD yang berdiri memang meningkat sangat drastis. Namun demikian, banyak hal yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, seperti kualitas guru, program belajar atau kurikulum, tata kelola, dan hubungan harmonis dengan taman kanak-kanak yang sudah lebih dulu berkembang. Pada tahun 1950 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, keberadaan TK resmi diakui sebagai bagian sistem pendidikan nasional. Pada tahun itu pula, tepatnya tanggal 22 Mei 1950 berdirinya IGTKI. Pada tahun 1951 berdirinya Yayasan Bersekolah pada Ibu yang menyumbang pendirian TK hingga menyebar ke Pulau Jawa. Terakhir, periode 2010 sampai sekarang ditandai dengan kebijakan penggabungan pembinaan PAUD formal dan non-formal di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2010 tentang kedudukan, fungsi, dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010. Pada perjalanan sejarah pembinaan PAUD di Indonesia, akhirnya terjadi kristalisasi bentuk-bentuk satuan PAUD dengan berbagai karakteristiknya yang meliputi TK, termasuk Taman Kanak-Kanak, Bustanul Atfal, TK, BA. Selanjutnya RA, terus ada KB, ada TPA, dan satuan PAUD sejenis. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.